Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel saya di Sahrul Review. Ya, di video kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu tentang pengaturan di Traveling WR80N di mode yang dipakai. Kita langsung saja ke videonya. Kita lanjut. Nah, di video kali ini tuh kita akan menjelaskan tentang access point dan range extender. Nah, sekilas ya tentang access point dan range extender. Access point itu hampir sama dengan wireless router, kata kuncinya di sana. Sedangkan WISP itu hampir sama dengan range extender. Kita gambar kita lebih dahulu ya supaya lebih jelas. Yang pertama kita menggambar tentang access point terlebih dahulu. Ini kita beri nama router ISP. Router ISP. Tentang ini router TP-Link. Router ISP, router TP-Link. Nah, router ISP ini mau berupa modem, mau berupa ISP router seperti ini, dan bisnis dan sebagainya, itu terserah. Yang jelas yang kita bahas di router TP-Link-nya. Nah, untuk access point itu hampir sama dengan wireless router. Nah, sama-sama pakai kabel, sama-sama pakai kabelan. Terus apa bedanya dong kan sama sama wireless router sama access point? Sama-sama, kenapa harus ada dua mode kan? Itu pertanyaan yang sempat saya tanyakan di awal, tapi setelah saya cari-cari di YouTube atau YouTube yang lain juga, di Google juga gitu kan, ternyata ada bedanya ternyata. Nah, yang membedakannya itu di manajemen usernya, manajemen user yang terkonek ke routernya. Jadi seperti ini. Kalau wireless router itu ketika dari ISP lalu kita alirkan internetnya ke router TP-Link, ketika nanti user atau device yang terhubung ke router TP-Link ini, atau nih ini handphone warna nah, si HP handphone ini, si device ini ketika terhubung ke router, kalau di mode wireless router yaitu nanti di manajemennya di sini di TP-Link gitu. Sama-sama pakai kabelan untuk mengalirkan internet dari ISP ke routernya. Tetapi ketika ada HP yang terkonek melalui jaringan WiFi ke router TP-Link, itu nanti yang di manajemennya untuk memanajemen si handphone ini itu menggunakan router ini lagi. Nah, sedangkan access point, kalau access point itu dari router ISP dialirkan internetnya ke router TP-Link dengan mode access point. Ketika ada device yang connect ke router TP-Link,
dia di manage-nya tidak di sini, tidak di router TP-Link, tetapi di manage-nya itu tetap di router ISP-nya. Access point itu hanya bertugas untuk menyebarkan saja, tidak ke manajemennya, sedangkan wireless router itu menyebarkan dan juga memanajemen dari device-device. Sedangkan access point itu hanya menyebarkan dan tidak melakukan manajemen setiap user, setiap device-nya, karena setiap device-nya itu akan di manajemen sama router ISP-nya. Contoh sederhana mungkin access point ini sering dipakai di wifi yang menggunakan mikrotik. Contoh kita contoh lagi, ini ISP, yang ini kita bisa ke sini ya, ini kita bisa ke sini, ini kita ke sini. Ini mikrotik. Mikrotik penjelasan mengenai mikrotik mungkin di lain hari itu ya, cuma secara gambaran saja. Pertama guys, ini access point sebagai router TP-Link sebagai mode access point. Yang pertama gini, ini disambungkan ke yang ini, sambung ke sini, yang ini sini. Tuh. Nah, kekebalan mode access point sering banyak dipakai oleh pengguna wifi veteran untuk menyebarkan sinyal wifi-nya. Jadi mereka tidak menggunakan mode wireless router. Kenapa? Ini penjelasannya ya. Mungkin ini kurang tepat juga, mungkin banyak kesalahan yang saya sampaikan karena saya juga masih belajar. Cuma pemahaman saya terkait router ini ya. Yang pertama, kalau mode access point ini sebagai sumber internetnya, lalu dimasukkan ke mikrotik. Mikrotik di sini tuh bertugas untuk memanajemen usernya dan juga internetnya, baik itu melakukan bandwidth ataupun manajemen yang lainnya seperti melakukan user login dan sebagainya. Sedangkan yang TP-Link itu hanya berfungsi sebagai menyebarkan saja, modenya access point. Jadi kalau kita pakai mode wireless router, ketika ada device yang terkonek ke TP-Link, itu kalau mode wireless router itu di manajemennya di sini, di router TP-Linknya. Dia gak bakal masuk ke sini, loss nantinya. Kalau pakai voucheran, dia gak bakal bisa masuk voucherannya karena modenya wireless router. Sedangkan kalau mode access point, ketika ada handphone yang terkonek ke router, dia hanya menyebarkan saja, tapi ketika langsung masuk ke mikrotik, di sini manajemen nya. Tuh. Perbedaannya hanya di manajemen sistem untuk device-nya. Jadi kalau wireless router, kalau TP-Link-nya itu mode wireless router di device, ketika terkonek ke TP-Link, di manajemennya itu akan di sini. Tetapi ketika menggunakan access point, si TP-Link-nya itu menggunakan mode access point, si handphone ini ketika terkonek ke sini, dia hanya terkoneksi saja, tetapi manajemennya adalah di mikrotik kalau disambungin ke mikrotik. Tetapi kalau disambunginnya ke router langsung dari ISP, ini sama aja, ketika berarti manajemennya akan di router ISP. Itu doang, hanya itu saja perbedaannya gitu. Jadi bagi kalian yang mungkin ingin membangun usaha LTWNet dengan menggunakan sistem voucheran, setting mode routernya itu menggunakan access point ya, jangan wireless router, nanti manajemennya ya di sana gitu kan, di TP-Link-nya, bukan di mikrotiknya gitu. Itu untuk access point. Nah, sedangkan range extender, nah itu gimana kalau mode range extender? Nah yang ini itu hampir sama dengan mode WISP, hampir sama. Ini penjelasannya hampir sama sebenarnya nih. Oke.
LAN. Kalau mode WISP itu bertugas untuk menyebarkan kembali internet tanpa menggunakan kabelan. Tuh. Sedangkan Range Extender sama tugasnya untuk menyebarluaskan kembali sinyal WiFi. Gak ada bedanya sebenarnya dari segi sederhana itu, tapi kalau kita bahas lebih dalam ada tentu perbedaannya ya. Lanjut. Router WISP dari sini itu harus menggunakan sinyal WiFi yang kalau kemarin saya jelaskan juga, katakanlah ini WiFi tetangga kan ya, WiFi tetangga WiFi tetangga ini itu WiFi tetangga. Sedangkan TP-Link ini punya kalian gitu kan, tetangga kalian punya WiFi masang, baik itu IndiHome atau dan sebagainya di rumah kalian, yang juga pengen masang. Nah, ngambil dari WiFi dari tetangga kalian itu gimana? Yang pertama bisa menggunakan kabelan yang sudah tadi saya jelaskan, ataupun bisa menggunakan mode WISP ataupun Range Extender. Nah, gini ya, kalau sudah saya jelaskan kemarin kan, untuk mode WISP itu dia menjabarkan sinyal WiFi kan, lalu ditangkap lagi sama TP-Link. Jadi router ini menjabarkan sinyal WiFi, ditangkap lagi sinyal WiFi oleh TP-Link dan disebarkan lagi, ditangkap sama TP-Link lalu disebarkan lagi oleh TP-Link gitu. Itu untuk mode WISP dan Range Extender gitu ya, untuk mode WISP dan Range Extender seperti itu penjelasannya. Nah, lanjut. Bedanya yang tadi sama, bedanya tuh ke di manajemen sistemnya. Nah, kalau untuk mode WISP ya teman-teman semuanya, ini kan WiFi tetangga, ini WiFi rumah kalian, ini router tetangga, ini router kalian. Ketika handphone kalian terkonek ke router TP-Link dengan mode WISP, berarti kendali manajemen terhadap handphone kalian itu ada di sini gitu. Baik itu kalian ngatur bandwidth-nya di sini, baik kalian itu ngatur password WiFi-nya itu di sini tuh. Tapi ketika kalian mode Range Extender TP-Link-nya, ketika ada handphone kalian yang terkoneksi ke sini, ketika menggunakan mode Range Extender itu kendali atas handphone itu bukan di sini tapi di sini. Itu bedanya, jadi manajemennya aja yang berbeda. Fungsinya itu bukan untuk memanajemen, karena Range Extender itu lebih ke menyebarkan WiFi saja, bukan buat memanajemen si device-nya. Range Extender itu tidak bisa mengatur bandwidth, tidak bisa juga mengatur, mungkin aja sampai kualitas saja, karena di sini kebanyakan ada mungkin beberapa pengaturan, tetapi lebih banyak pasti di sini. Tuh ya, coba lihat. Semuanya kita lihat ya di sini.
saya itu menggunakan router, artinya saya menggunakan yang wireless router. Lihat dari segi pengaturan, ini menggunakan access point, sedangkan ini menggunakan router. Kalau kita lihat dari segi pengaturan yang ada di routernya sendiri, itu udah berbeda. Kalau mode router wireless router itu lebih banyak, sedangkan access point ya seperti ini saja. Dan DHCP yang ini, kalau saya DHCP, lihat user yang terkoneksi, kita bisa lihat user siapa aja, device-nya apa, Linux, Lenovo G810 itu laptop saya, atau Akma aja juga beberapa device yang tidak terdetek, termasuk device-device yang terbaru mungkin belum terdetek, itu harus diupdate dulu. Tapi kita bisa melakukan berbagai manajemen seperti bandwidth control dan sebagainya untuk mengatur kecepatan per device. Itu bisa di mode wireless router yang WISP, itu bisa. Kenapa? Karena manajemennya itu di sini. Sedangkan kalau access point dan wave extender itu gak bisa, karena pengaturannya itu sedikit. Kenapa? Karena untuk kita lihat, karena pengaturannya pun hanya segini doang. Buat apa segini malah diperkecil? Karena untuk manajemen per usernya, manajemen device-nya itu di router intinya, seperti itu. Itu hal yang membedakan antara access point dan wireless router ataupun WISP dengan range extender. Kalau access point disambungin sama kabel LAN hampir sama seperti wireless router, bedanya manajemen usernya. Access point itu di sini, wireless router itu di sini. Access point itu di router ISP-nya, sedangkan wireless router itu di router TP-Link, kalau access point itu di router ISP. Kalau mode ISP itu manajemen usernya di router TP-Link, kalau mode range extender itu manajemen usernya di router ISP. Seperti itu penjelasannya. Ya, mungkin banyak kesalahan juga, mungkin ada kekeliruan juga di video saya, mohon maaf, karena juga saya juga masih belajar ya teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman semuanya, untuk lebih semangat saya membuat videonya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi